Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aulia, saya dari Prodi Pendidikan IPA Stambuk 2020 kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Dr. Juniastel Rajab Guguk, SSI MSI. Hari ini saya akan membahas mengenai jenis dan cara mengatasi troubleshooting pada jaringan komputer. Yang pertama, macam-macam troubleshooting LAN. 1. Koneksi jaringan putus-putus. Masalahnya, kemungkinan tidak berfungsinya komponen jaringan yang disebabkan oleh korosi atau berkarat, aus, dan rusak. Korosi terjadi dikarenakan ruang atau tempat jaringan yang lembab dan juga pemakaian yang sudah terlalu lama tanpa adanya perawatan yang berkala. Solusinya adalah mengganti komponen yang rusak dengan yang baru dan sering merawat komponen tersebut. Yang kedua, komputer tidak dapat terkoneksi dengan sistem jaringan kabel. Masalahnya, kemungkinan terjadi gangguan atau kerusakan pada kartu jaringan atau network interface card. Yang kedua, kemungkinan masalah pada kabel seperti susunan pemasangan, terputus, dan korslet. Yang ketiga, kemungkinan bermasalah pada konektor, misalnya tidak rapat atau salah satu pinnya rusak. Solusinya yaitu periksa kartu jaringan apakah sudah terpasang dengan baik, kemudian jika masih seperti itu sebaiknya diganti. Yang kedua, periksa kabel baik pemasangan, susunan, kemudian cek kondisi kabel apakah dalam kondisi yang baik atau tidak. Yang ketiga, periksa terlebih dahulu kondisi dari konektor, dan jika masih seperti itu sebaiknya diganti. Yang ketiga, lampu indikator tidak menyala pada kartu jaringan dan pada hub atau switch. Masalahnya, kemungkinan permasalahan pada kabel atau konektor tidak terpasang dengan baik atau longgar, atau susunan kabel yang salah, serta kabel terputus. Solusinya adalah cek kembali apakah konektor terpasang dengan baik dan pastikan tidak ada kabel yang terbalik susunannya serta tidak putus. Yang keempat, muncul pesan IP konflik. Masalahnya terjadi alamat atau IP address yang sama. Biasanya tuh dia IP address-nya itu sama gitu. Solusinya yaitu melakukan setting ulang alamat IP address dan subnet max-nya sesuai dengan jaringan yang digunakan. Yang kelima, folder atau file tidak dapat diakses pada komputer lain. Masalahnya dikarenakan folder atau file tersebut belum di-sharing. Solusinya adalah cara masuk ke Windows Explorer, pilih data atau direktori yang akan di-sharingkan, kemudian klik kanan atau klik sharing. Yang keenam, icon local area connection tidak tampil pada network connection di control panel. Masalahnya, kemungkinan driver belum terinstall. Yang kedua, pemasangan kartu jaringan kurang baik. Yang ketiga, kemungkinan slot PCI kotor atau rusak. Yang keempat, kartu jaringan rusak. Solusinya, cari dan install driver yang sesuai dengan kartu jaringan. Yang kedua, periksa pemasangan kartu jaringan. Yang ketiga, bersihkan slot PCI yang kotor atau pindahkan ke slot PCI yang lain. Yang keempat, ganti kartu jaringan. Yang ketujuh, komputer meminta user dan password pada saat diakses oleh komputer lain pada jaringan peer-to-peer. Masalahnya, pada Windows XP belum ada data yang tersharing. Pada Windows 7 atau Vista Password Protected Sharing belum di turn off kan, dan solusinya biasanya itu sharing folder atau file terlebih dahulu pada Windows XP. Yang kedua, masuk ke control panel, lalu network and sharing center, kemudian advanced sharing setting, lalu turn off kan file protected sharing. Yang kedelapan, tidak bisa login dalam jaringan atau tidak terhubung dengan internet. Masalahnya, tidak bisa masuk dalam jaringan berarti klien tidak dapat mengakses jaringan secara keseluruhan atau tidak terhubung dengan internet. Solusinya yaitu dibatasi oleh MikroTik, mintalah admin untuk mendaftarkan physical address komputer yang dipakai atau meminta untuk dibuatkan akun. Yang kesembilan, lampu indikator pada kartu jaringan dan pada switch hub hidup. Kabel UTP yang digunakan dalam kondisi yang baik akan tetapi tidak dapat terhubung. Masalahnya kemungkinan terjadi kerusakan pada port kartu jaringan. Solusinya adalah mengganti kartu jaringan atau network interface card dengan yang baru. Yang ke-10, lampu indikator pada kartu jaringan dan pada switch hub mati. Kondisi kartu jaringan dan switch dalam keadaan yang baik. Masalahnya, kemungkinan ada masalah dengan kabel yang digunakan. Solusinya ganti konektor RJ45 dengan yang baru dan anti apabila perlu. Dan juga
periksa susunan warna kabelnya, juga kerapatan antara kabel dengan konektor. Yang ke-11, printer tidak dapat diakses pada komputer lain. Masalahnya dikarenakan printer tersebut belum di-sharing. Solusinya, caranya masuk ke control panel printers and faxes, lalu pilih printer yang akan di-sharing, lalu klik kanan, pilih sharing, kemudian pilih sharing this printer, lalu klik OK. Yang ke-12, koneksi internet lambat. Masalahnya kemungkinan terlalu banyak pengguna atau klien sehingga menyebabkan koneksi internet menjadi lambat. Solusinya, sebaiknya kurangi pengguna atau klien atau menambah bandwidth-nya. Itu dapat membantu mempercepat. Yang ke-13, koneksi antara komputer dengan access point lambat. Masalahnya kemungkinan karena jarak yang terlalu jauh antara komputer dengan access point. Solusinya yaitu memperdekat jarak antara komputer dengan access point. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Bapak Dr. Juniastal Raja Guguk. Saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.